Baraya Desa Jawa Barat. Jumpa lagi di podcast Ruang Riung dari Humas DPM Desa Jawa Barat. Kita jumpa lagi di serial Praktik Baik Patriot Desa ya, program Patriot Desa. Kali ini kita akan berbincang bersama kawan-kawan dari Kabupaten Cianjur. Di sini sudah hadir Ibu Nurul Khotimah, atau saya panggil Teh Nurul Khotimah ya, yang merupakan SSPMD atau koordinator dari program Patriot Jawa Barat Kabupaten Cianjur. Lalu ada Kang Acep Lukmanul Hakim. Beliau adalah Patriot Desa Kertaraharja, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Dan tentunya seperti di podcast-podcast lain, kita selalu menghadirkan aktor utama dari podcast, yaitu penggerak lokal. Kali ini akan kita ditemani oleh Ibu Sri, atau saya panggilnya nanti Teh Sri Mulyazmi. Beliau adalah, ada banyak sih, tadi setelah saya ngobrol-ngobrol sebelumnya, ada ketua penggerak PKK, pengusaha juga, dan menggerak-gerakkan lainnya. Pokoknya penggerak lokal beliau ya. Nanti beliau akan cerita lebih lanjut. Oke, kita langsung ya ke bagian pertama kepada Teh Nurul. Teh Nurul, boleh diceritakan nggak di Kabupaten Cianjur itu ada kegiatan apa saja sih Patriot Desanya bersama penggerak lokal, dan juga sejauh ini sudah mengembangkan apa saja nih dalam proses-proses pendampingannya. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Untuk program Patriot Desa di Kabupaten Cianjur untuk tahun 2021 ini, di akhir ini ada sekitar 17 desa yang berada tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Sebelumnya kita ada 23 desa yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Untuk lokasi Patriot itu sendiri tersebar mulai dari utara ya, mulai dari Kecamatan Cikalong Kulon sampai berakhir di selatan di Kecamatan Cidaun. Kecamatan yang paling ujung yang ada di Kabupaten Cianjur. Untuk sejauh ini Patriot Desa dari 17 orang itu sudah bisa menumbuh kembangkan ada 38 orang penggerak lokal, yang dimana masing-masing dapat membantu meningkatkan nilai IDM, ya Indeks Desa Membangun di masing-masing desa, di mana meliputi bidang ekonomi, bidang sosial, dan juga lingkungan. Untuk di Kecamatan Cikalong Kulon, yaitu Desa Cijagang, itu ada penggerak lokalnya di bidang ekonomi, di mana pelakunya adalah, atau penggerak lokalnya itu adalah Jihan, ya, seorang mahasiswi yang sekarang merintis di usaha makanan, namanya adalah Hands Food. Gitu. Kemudian juga ada Ibu Tita di bidang sosial yang menginisiasi pendidikan sejak dini, ya, jadi mulai melakukan literasi sejak dini. Kemudian yang lainnya, bergerak ke yang lainnya, ada di Kecamatan Cugenang, Desa Mangunkerta, yang penggerak lokalnya menginisiasi pembuatan perdes untuk tata kelola sampah, karena kebetulan penggerak lokalnya di bidang pengelolaan sampah, ya, di bidang lingkungan. Sejauh ini masih menginisiasi untuk pembuatan perdes, dan semoga bisa segera disahkan perdesnya. Kemudian yang selanjutnya ada yang di Kecamatan Warung Kondang, Desa Jambu Dipa, itu kebetulan sekarang juga bermitra penggerak lokalnya itu, yaitu di BUMDes Sabilulungan, ya, di mana banyak juga kelompok usaha ekonomi mikro atau UMKM yang bekerja sama juga dengan BUMDes Sabilulungan tersebut. Kemudian untuk di Cinta Asih itu ada juga para UMKM di bidang ketahanan pangan juga sama ya, di UMKM bidang makanan, dan juga
lingkungan hidup gitu. Mungkin kalau ini ya itu yang di utara seperti itu, beranjak ke selatan itu variatif juga banyak ya, karena di selatan itu masih banyak hutan aren. Ya, halo hutan Teh. aren ya, masih banyak hutan aren, sehingga banyak produk di selatan itu ya pastinya yang bersumber dari aren itu gula gitu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak turunannya dari produk gula itu, sehingga tidak hanya gelondongan gula arennya, tapi juga sudah ada inovasi baru, yaitu misalnya dibuat gula semut, kemudian gula cair, dan juga dalam bentuk kemasan gula mini, termasuk nanti yang akan disampaikan juga oleh teman-teman di Kertara Harja ini. Itu Kang. Kalau keseluruhan memang sangat variatif sih di selatan, ada juga yang kria-kria gitu ya, olahan dari limbah kayu, kemudian juga kerajinan bambu dan lain-lain. Termasuk ada salah satu yang desa lokasi Patriot itu yang memang ada menginisiasi juga dan menumbuh kembangkan wisata, termasuk sekarang itu dibentuk Pok Darwis dan sudah mulai disahkan juga Pok Darwisnya, yaitu di Desa Bojongkasih, di mana berdaya alamnya Curug Ciastana. Ya, sejauh ini sudah bagus, dan kita memang sudah juga berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait yang ada di Cianjur. Untuk UMKM tentunya banyaknya dengan Diskoperdagin, kemudian juga untuk wisata tadi dengan Disparpora ya, Dinas Pariwisata dan Olahraga. Kemudian juga teman-teman juga ada yang sudah kerjasama juga dengan PLUT, kemudian juga dengan Dekranasda dan lain-lain. Kembali lagi ke tadi, untuk wisata selain juga dengan Disparpora, kita juga kemarin sempat juga berkoordinasi dengan PUPR, karena terkait di sana ada badan bendung yang harus dipastikan supaya nanti tidak jadi bermasalah gitu ya apabila digunakan untuk wisata. Itu juga alhamdulillah udah clear gitu ya. Untuk yang lainnya memang kendala di Cianjur selain akses jalan ya dan juga akses internet, kita juga udah coba koordinasi dan komunikasi salah satunya dengan Diskominfo. Dan kemarin sebenarnya sudah menyampaikan akan ada untuk bantuan berupa penguat sinyal ya. Nah, itu sudah menjanjikan dan akan ada CSR. Namun sampai akhir ini ternyata saya kemarin coba tanyakan kembali, belum ada realisasi yang pasti, karena nunggu juga kepastian dari CSR-nya. Yang kemarin itu katanya yang sempat siap itu adalah dari Telkomsel. Itu pun kuotanya hanya untuk satu desa. Ya, namun ini udah di akhir banget, jadi belum sempat realisasi juga. Gitu, Kang. Oke, Teh. Gitu, itu tadi iya. gambaran ya. Kalau mau ya. Kalau dibahas satu kayaknya akan cukup ya 1 jam. Tapi tadi menggambarkan ya betapa teman-teman Patriot Desa itu menjumpai beragam potensi di desa dan berupaya untuk menumbuhkan potensi itu bersama masyarakat ya. Ada yang ngulik di produk bambu, ada yang di wisata, ada yang di gula ya, terutama ya di daerah selatan. Gula paling banyak gula. Oke. Gula madu juga ada. Dengan tentunya medan dan geografis yang luar biasa ya, yang sangat bervariasi di Cianjur. Teman-teman. Luar biasa nih ya, Teh Nurul nih 1 tahun berjibaku di Medan Cianjur. Nah, ada yang ini ya, naik ojek bolak-balik 400.000 ada ya. Ada yang itu ya. Oke. Kita lanjut ya, Teh Nurul tadi udah sempat di-mention, yaitu ya kita kehadiran salah satu perwakilannya, representatifnya adalah dari Desa Kertara Harja. Di sini sudah ada Kang Acep selaku patriot desanya dan Teh Sri selaku penggerak lokalnya. Halo, apa kabar? Hatur nuhun ya sudah meluangkan waktunya pagi ini. Langsung saja Kang Acep, diceritakan dong selama 1 tahun terakhir apa sih yang dilakukan sama masyarakat desa di sana? Mangga, Kang. Ya, baik. Terima kasih Kang Agni dan Bu Nurul.
selama setahun ini sungguh kalau misalkan kalau diceritakan itu banyak sekali ya kegiatannya. Dimulai dari 3 bulan pertama itu masih ikut-ikut tuh kepala desa kemana-mana, ikut kegiatan kemasyarakatan, ikut sosialisasi ke DKM, ibu-ibu PKK juga kader Posyandu ngelihat ke kampung KB gitu ya, ikut berbagai macam kegiatan sosialisasi dan juga eksplorasi berbagai macam potensi baik itu alam, kemudian ekonomi atau kesehatan yang ada di lingkungan desa. Nah selanjutnya ketika 3 bulan kedua, nah saya coba memetakan apa saja sih yang sudah ada dan sudah dieksplorasi potensi-potensi yang beragam sekali gitu ya, dimulai dari potensi alamnya gitu ya, melihat bagaimana sih sungai, aliran sungai Cijampang yang jernih yang memang bisa dijadikan sebuah potensi wisata, alam-alam pesawahan gitu kan. Kemudian tertarik juga gitu loh. Banyak sekali di sini petani aren sampai terdata 183 para petani aren yang itu sudah dikelola gitu ya, sudah dikelola dan betul-betul bisa dikirim ke berbagai macam kecamatan maupun kabupaten Cianjur walaupun masih berupa gelondongan itu sendiri. Dan saya menemukan banyak sekali ternyata para ibu-ibu UMKM, para kelompok-kelompok wanita tani gitu ya, produksi-produksi olahan yang memang itu bisa dijadikan sebuah potensi ekonomi yang bisa ditingkatkan lagi. Awalnya saya melihat kenapa ya belum lagi gula arennya menjadi produk-produk yang lain gitu kan. Terus ada juga yang memang tertarik dengan lingkungan, dengan memilah-milah sampah plastiknya. Wah, ini tertarik juga ada seorang nenek-nenek Maemun yang memang tertarik dalam kerajinan dari sampah plastik. Ternyata di 3 bulan kedua itu betul-betul menemukan, wah ini bisa loh dikembangkan di Desa Ketara Harja. Nah, ketika itu saya menemukan seorang penggerak yang memang bisa menggerakkan elemen-elemen tersebut gitu ya. Dan itu berada di samping saya, ada Ibu Sri gitu ya, sosok penggerak lokal di bidang UMKM. Bukan hanya penggerak PKK yang memang bisa menggerakkan para kader-kader Posyandu di sini, tapi bisa juga menggerakkan para ibu-ibu untuk memproduksi olahan rumah tangganya gitu ya. Terus saya juga menemukan sosok Pak Isman gitu ya sebagai penggerak lokal di bidang lingkungan yang mungkin saat ini berhalangan hadir, itu bisa menggerakkan bagaimana sampah-sampah dari kain perca itu bisa dijadikan konektor masker, kemudian bisa dibuat kerajinan yang memang bisa bernilai. Nah, dari 3 bulan terakhir itulah saya coba petakan ulang lagi, kita kumpul bareng, kita diskusi bareng gitu ya. Gimana nih caranya solusinya biar bisa potensi-potensi yang udah kita temukan bersama ini bisa dijadikan nilai ekonomis. Nah, saya coba komunikasikan ke Ibu Sri, ke Pak Isman, ke para pelaku UMKM. Kita coba untuk yuk kita sama-sama untuk menggerakkan UMKM ini di Desa Kertara Harja, disortir pertama-tama mana saja sih yang dijadikan serius untuk ingin didampingi. Kemudian setelah disortir, kemudian kita pilih 5 produk UMKM bersama Ibu Sri dan di-ACC oleh Pak Kades juga. Ada 5 produk UMKM yang bisa kita dampingi gitu, dari mulai gula aren kareut, kemudian kerupuk kutumai, titi yang memang sudah karuhun banget, dan juga 2 produk yang lingkungan seperti konektor masker dan kerajinan sampah plastik. Nah, kita sama-sama 5 produk unggulan tersebut seperti yang Bu Nurul sudah tampilkan, salah satunya produk tas, betul banget. Karena berhubung
disediakan ya, sudah tersedia juga di koordinator. Itu bisa ditampilkan juga salah satu produknya. Nah, ketika itu kita sama-sama nih ya, setelah komitmen bareng-bareng, kemudian yuk kita sama-sama coba dulu deh kemasannya biar bisa menarik gitu ya, biar bisa menarik. Kita coba komunikasikan, ternyata dibantu alhamdulillah bersama Disperindak di Rumah Kemasan Bandung. Itu kita kerjasama, saya coba komunikasikan bersama mereka, ternyata alhamdulillah disupport untuk satu desain kemasan, desain stikernya. Kemudian saya coba kembangkan ulang, kemudian diskusi bersama para perangkat milenial gitu ya, bersama para penggerak juga, wah ini bisa disesuaikan ya, bisa menggunakan desain-desain kemasan seperti ini. Nah kemudian kita coba foto kemasan tersebut dicetak gitu kan, kemudian kita kerjasama juga alhamdulillah kemarin bisa berkolaborasi bersama komunitas gerakan mengajar desa dengan membantu untuk foto produk juga gitu ya, terus kita bareng-bareng bersama mahasiswa penggerak lokal. Dan alhamdulillah selama setahun ini di 3 bulan terakhir kita banyak disupport dengan mengikuti berbagai macam pelatihan, baik itu dari upgrading dari DPMD Jabar, Patriot Desa, dan kita juga dibantu saat ini masih berlangsung untuk pelatihan BUMDes dari baktidesa.id dan Kominfo yang penggerak lokal Ibu Sri ini belajar bersama untuk membuat website UMKM, terus WhatsApp bisnis, dan saya pun alhamdulillah berkesempatan juga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang serupa juga, sehingga saat ini produk-produk UMKM itu sudah bisa dilihat di Instagram kita di Desa Kertaraharja, baik itu di Instagram, Facebook, kemudian YouTube, bahkan ditambah lagi nih ada BUMDes Smart di BUMDes Mandiri Sejahtera, dan juga UMKM kertaraharja.wordpress.com, serta di akun Shopee dan Tokopedia di e-commerce. Begitu Kang Agni dan Bu Nurul. Oke, mantap banget. Ada aplikasi Simpul. Iya. Kang Acep, takutnya Kang Acep kelupaan. Ini masih sudah diverifikasi alhamdulillah dari aplikasi Simpul, betul banget kata Bu Nurul itu ya. Lupa disebutkan. Jadi aplikasi Simpul ini di bawah Dinas Koperasi Cianjur, alhamdulillah produk-produk UMKM sudah tersortir dan sudah terdaftar di aplikasi Android. Oke. Padat, banyak banget ya potensi dan rangkaian kegiatannya. Tadi juga sempat napas nggak Kang Acep pas cerita, kayak nggak berhenti gitu. Satu tarikan napas ya. Menceritakan semuanya. Luar biasa. Iya. Tapi Baraya Desa semuanya itu tadi sebenarnya menggambarkan ya konteks program Patriot Desa itu. Kang Acep bersama masyarakat itu sama-sama tadi ya menjadi komunikator. Jadi saling berkomunikasi nih, bertemu Ibu Sri, bertemu dengan kader lain, penggerak lain, bertemu dengan Kang Acep, bertemu dengan yang lain, berkomunikasi, memetakan potensi-potensi yang ada. Kemudian yang kedua, integrator, mengintegrasikan. Oke, berarti apa nih yang kita bisa fokuskan, bisa kembangkan, bisa gulirkan bersama lebih jauh dan seterusnya. Akhirnya kemudian setelah proses itu terjadi, mulai muncul akselerasi ya, akselerator tadi. Ada yang dukungan-dukungan dari pihak luar, mulai melihat, terus tadi mengintegrasikan juga ya dengan dinas-dinas terkait, dengan potensi-potensi terkait. Kalau untuk desain bisa ke Disperindak, ke Bandung, mendapat respon, terus tadi dari aplikasi Simpul dan seterusnya. Nah itu tentu kita semua ya berharap ini semua jadi menular dan bertumbuh ya ke Teh Sri dan penggerak-penggerak lain, karena the real patriotnya kan ya Teh Sri itu sendiri. Nah ngomong-ngomong the real patriot, sekarang kita dengar cerita dari Teh Sri nih. Silakan Teh, gimana sih awal mula waktu itu ketemu Kang Acep, kolaborasinya di mana, dan sejauh ini perubahan-perubahan apa yang dirasakan? Silakan Teh.
Ya, baik. Terima kasih kepada Kang Agni dan Bu Nurul juga. Terima kasih juga kepada Pak Patriot. Dan ucapan terima kasih juga atas program Patriot Desa ini. Alhamdulillah Desa Kertaraharja diberikan Patriot Desa sebaik, sesuper, sekreatif, dan sesoleh Kang Acep. Terima kasih sekali Kang Acep. Yang awalnya saya di sini tidak mengetahui apa itu program Patriot Desa, untuk apa ada Patriot Desa di sini, dan bagaimana. Nah itu 5W1H mungkin ya pertanyaan saya untuk Kang Acep. Tapi setelah saya bertemu dengan beliau, saya banyak berkomunikasi juga, berbicara mengenai program-program, dan alhamdulillah atas adanya Patriot Desa ini banyak sekali potensi-potensi desa yang bahkan kami masyarakat desa sendiri belum mengetahui. Oh ternyata setelah ada Pak Acep, oh ternyata ada ya ini di sini. Oh ternyata bisa loh ini seperti ini. Oh warga masyarakat kita mampu loh seperti ini. Nah seperti itu. Dan alhamdulillah juga untuk UMKM yang awalnya saya hanya menggerakkan beberapa dari ibu-ibu itu. Awalnya saya bergerak di KWT, kelompok wanita tani. Awalnya program kami itu hanya untuk karena pada awal-awal pandemi kita putar pandemi itu, dan alhamdulillah berkat KWT kita untuk sayuran pangan itu alhamdulillah tidak beli dari penggerak wanita itu. Kemudian saya berbincang lagi dengan Pak Acep, ada UMKM nih, UMKM yang awalnya hanya ketemu keripik enye untuk singkong gitu kan, dodol yang legend banget gitu, terus kemasannya juga yang begitu-begitu kan, banyak support. Akhirnya alhamdulillah untuk kemasan gula pun kita sekarang sudah mengalami banyak peningkatan. Untuk gula yang awalnya hanya dijual selonjoran itu dengan harga yang sangat minimal, sekarang kita sudah mempunyai kemasan yang sangat menarik, dan alhamdulillah nilai jualnya pun meningkat gitu, dapat membantu untuk perekonomian gula aren di petani gula aren juga di sini. Dan untuk dodol juga yang awalnya kemasannya hanya sederhana, hanya dibungkus biasa plastik dan tidak ada label makanan, tidak ada keterangan, sekarang sudah ada untuk dodol dan untuk keripik pisang dan keripik singkong pun sekarang untuk potensi daur ulangnya juga yang tadi sudah Pak Acep bilang, dan pengelolaan sampah plastik yang tas itu alhamdulillah dari ibu-ibu juga semua. Semua penggeraknya di sini ibu-ibu semua, bahkan untuk gula aren pun sebagian besar ibu-ibu. Bapak-bapak hanya mengambil air niranya saja dari pohon, yang mengelola untuk menjadi gula aren itu ibu-ibu. Jadi semangat untuk ibu-ibu di Desa Kertaraharja ini alhamdulillah sangat-sangat semangat gitu. Sedikit terlempar tadi ya, dinamika internet. Tapi ya tadi nangkep banget nih. Jadi ini menarik ya, Patriot Desanya laki-laki ya, tapi banyak menggerakkan ibu-ibu ya. Memang mungkin harus gitu ya. Jadi yang tergerakkan nih kayaknya mayoritas di Desa Kertaraharja justru perempuan dan ibu-ibu, luar biasa ya. Nurul juga penggeraknya di sini. Ikonnya ya, gegeduknya adalah Teh Sri ya, yang merupakan penggerak dari kader PKK juga ya, Teh Sri ya? Iya, kader PKK juga. Kebetulan semuanya kader PKK, kader Posyandu, saya ikut sertakan dalam program ini agar semua bisa mengeluarkan skillnya masing-masing. Oh ternyata ibu ini yang dilihat seperti biasa tidak mempunyai skill, oh ternyata dia ada loh skillnya gitu, dan sangat-sangat bagus sekali. Oke. Berarti perubahan apa nih yang udah Teh Sri rasakan dan juga lihat di ibu-ibu nih? Oh iya, banyak sekali.
kolaborasi sama Kang Acep? Gimana? Banyak sekali. Perubahannya dari awalnya ibu-ibu hanya terpaku sana saja, maksudnya terpaku di sana itu belum menemukan skillnya gitu. Sekarang alhamdulillah menemukan skillnya. Untuk contoh saja untuk konektor masker itu awalnya ibu-ibu tidak mengetahui, oh ternyata saya bisa loh jahit kain perca gitu untuk dibuat konektor masker dan untuk dibuat untuk ada penghasilan juga. Jadi itu semua untuk keuangannya pun saya kelola lagi bersama ibu-ibu, dari ibu-ibu kepada ibu-ibu dan untuk ibu-ibu juga semua gitu. Saya sekarang alhamdulillah perkembangannya ibu-ibu menemukan banyak sekali skill dan potensi di dalam dirinya. Jadi ibu-ibu sekarang lebih percaya diri untuk memajukan UMKM ini. Dan alhamdulillah juga berkat Pak Patriot ini kita sudah mempunyai web untuk UMKM ini dibantu oleh tim Bakti Desa juga. Dan yang lebih besarnya itu kita di media sosial ya, alhamdulillah. Asalnya di Desa Kertaraharja ini media sosial hanya Facebook dan untuk update-nya pun mungkin sebulan sekali bahkan tidak tentu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada Pak Patriot ini kita continue untuk update di media sosial dan alhamdulillah juga karena di media sosial itu tertera nomor untuk bisa dihubungi. Jadi untuk masukan-masukan UMKM, untuk pembelian UMKM pun sudah bisa dikirim ke luar kota. Bahkan sekarang setiap bulan sudah ada orderan untuk gula aren setiap bulannya ke luar kota. Untuk nominalnya mungkin belum besar, tapi alhamdulillah sudah ada pemasukan untuk para petani aren meskipun setiap bulan meskipun belum besar. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih besar lagi. Amin. Amin. Oke, mantap ya. Ya, mungkin itu. Iya, oke. Dari Kang Acep nih, apa yang membuat Kang Acep yakin nih kalau Kang Acep selesai di Kertaraharja lanjut ke desa lain ya berbakti, apa yang membuat Kang Acep yakin ya ini akan terus bertumbuh secara mandiri? Apa yang Kang Acep lihat? Singkat saja Kang Acep, silakan. Jadi apa yang membuat saya yakin? Saya tentu sangat yakin sekali gitu ya, para penggerak lokal yang sudah saya coba dampingi, baik itu segi internal, kemudian kapasitas, dan juga rasa percaya diri untuk ingin bangkit bareng-bareng untuk memajukan desanya sendiri, itu ya mudah-mudahan bisa terimplementasi dan berkelanjutan. Untuk teknisnya itu kita masih tetap keep in touch juga, walaupun saya nantinya bertugas dimanapun berada. Kemudian semoga saja masih terus bisa berkelanjutan dan tetap meningkatkan perekonomian di desa. Yang jelas mereka sudah memiliki kapasitas, para penggerak juga sudah dan para pelaku UMKM sudah memiliki komitmen, dan itu mudah-mudahan bisa sama-sama untuk bergerak bareng-bareng. Gitu Kang Agni. Oke, sebenarnya yang Kang Acep utarakan itu adalah sebuah kesimpulan atas yang tadi Teh Sri sampaikan ya. Ya, ada semangat dari Teh Srinya sendiri selaku kader dan penggeraknya semangat. Terus juga Teh Sri bercerita bagaimana ibu-ibu juga semakin percaya diri, menemukan ternyata bisa ini, bisa itu, terus sudah mulai ada hasilnya sedikit demi sedikit. Jadi itu semacam jadi dasar ya, fondasi untuk terus nih Desa Kertaraharja maju dan bertumbuh gitu ya, luar biasa. Nah, dari teman-teman nih sekarang di bagian terakhir, ada pesan-pesan apa nih untuk baraya desa yang lain? Kalau Teh Sri mungkin untuk khususnya para ibu-ibu ya di desa-desa yang lain yang menonton YouTube ini, Kang Acep nanti untuk mungkin para pemudanya, Teh Nurul mungkin untuk masyarakat desa secara umum. Silakan dari Teh Sri dulu, boleh. Terima kasih. Mungkin masukan dari saya dan pesan, bukan masukan, sebenarnya pesan-pesan yang saya sampaikan untuk kaum saya. Jadi mellow nih. Ya, yang awalnya saya pun tidak percaya diri.
Kok jadi melo? jadi ini seperti kita lagi tapping apa nih Iya, jadi melo karena ayo Bu, semangat. Keren. Agak terputus ya. Bentar. Halo? sama perekonomian keluarga. Yang kedua juga kita bisa mempunyai apa namanya mempunyai kemampuan untuk orang lain juga gitu. Maksudnya seperti ini. Jadi ibu-ibu di luar sana jangan patah semangat, jangan mudah menyerah. Kita bisa, potensi apa yang ibu bisa itu yang ibu gali dan itu yang akan menjadi titik sukses untuk ibu itu sendiri. Mantap. Terima kasih. Oke, siap. Biasa. Selanjutnya Kang Acep. Kok jadi mel? Iya. Silakan. Untuk saya pribadi, terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang selama setahun ini. Yang terima kasih juga para support system, koordinator, kemudian tim BPMD, dan juga pemerintah desa yang sudah menerima. Dan pesan saya bagi diri saya sendiri untuk terus semangat berjuang dimanapun berada. Dan untuk para pemuda, para mahasiswa penggerak di sini, sama di desa, memajukan di desa, dan mengabdilah sepanjang masa untuk desa sendiri. Terima kasih. Oke, silakan dari TNU. Oke, ya alhamdulillah saya pun sampai saat ini bersyukur luar biasa Allah masih memberikan daya dan kekuatan di usia saya yang sebenarnya tidak mudah lagi menghadapi medan untuk yang sekarang ini ya. Terus terang mungkin ini selama saya kerja mungkin yang lumayan berat lah dengan luasan wilayah yang seperti itu dan juga di tingkat kabupaten juga sendiri gitu. Tidak biasanya yang dulu selalu ada partner dengan kabupaten, jadi sekarang karena tersebar luas juga ya itu yang mungkin agak sedikit berat, tapi alhamdulillah sejauh ini bisa terlaksana dengan baik. Saya masih dan bahkan bisa mendatangi desa-desa terpencil, ini pengalaman luar biasa meskipun saya orang Cianjur baru sekarang istilahnya ngerambah ke arah selatan yang demikian luas. Ternyata memang luasnya Cianjur itu ya ke arah selatan. Untuk masyarakatnya tadi sama, saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Sri, tetap semangat dan saya yakin banyak sekali sebenarnya potensi-potensi di masyarakat yang luar biasa ya. Karena program ini kan program Patriot Desa itu program investasi insani ya. Jadi lebih ke kita itu mengeksplor sumber daya manusianya. Karena memang kita programnya yang tidak membawa dana, tidak membawa anggaran, tapi kita diusahakan kenali potensi-potensi sumber daya manusia yang memang tadi bisa memandirikan minimal untuk dirinya sendiri, ya tentunya kalau bisa membawa ke yang lebih luas, yaitu ke masyarakat sekitar. Termasuk pesan saya untuk masyarakat ya, khususnya Cianjur dan umumnya juga tentunya Jawa Barat, lebih bijak lagi dalam penggunaan apapun yang akhirnya kita menjadikan atau memproduksi sampah. Minimalisir, diusahakan seminim mungkin kita memproduksi sampah. Kalaupun memang ada sampah, diusahakan yang bisa didaur ulang. Seperti ini, ada sampah-sampah plastik seperti ini ya. Ini kemasan-kemasan yang memang akhirnya bisa dipakai. Ini kan bisa juga nih dipakai ke kondangan dan lain-lain. Ini banyak sekali produk-produk ini yang bisa dipakai. Dan saya yakin di luaran sana itu masih banyak juga kemampuan masyarakat dalam mengolah gitu ya, baik itu sampah organik maupun anorganik gitu yang bisa dimanfaatkan. Cintai lingkungan kita gitu ya, karena insya Allah kalau kita mencintai lingkungan kita, lingkungan pun akan mencintai kita, sehingga kurangi terjadinya bencana-bencana yang disebabkan oleh karena kita tidak bijak dalam hidup
terutama dalam mengelola lingkungan. Itu Oke, terima kasih, Terima kasih. Teh Nurul, Teh Sri, Kang Acep ya atas bincang-bincangnya pagi ini.